Anda masih di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yanufus dan rekan saya Camarayenda. Pemirsa, aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di kawasan industri Cibitung berujung ricuh. Masa buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2024. Kericuhan terjadi antara massa buruh dengan pengguna jalan yang memblokade Jalan Pantura dari arah Cibitung menuju Bandung di kawasan industri Cibitung. Bahkan massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga. Akibat aksi konvoi ribuan buruh di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Bekasi mengalami kemacetan dari arah Cibitung menuju Karawang hingga 3 km. Aksi unjuk rasa ribuan buruh jilid 2 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sebagai bentuk protes dan menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah minimum kabupaten kota tahun 2024. Guna mengantisipasi kemacetan, petugas melakukan pengalihan arus lalu lintas melalui Simpang Cibitung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan gudang pabrik di kawasan industri Cimareme, Bandung Barat, dan sulitnya akses menuju ke lokasi tersendat akibat unjuk rasa para buruh. Kepulan asap membumbung tinggi di pabrik tekstil kawasan industri Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Percikan api bermula dari sebuah gudang penyimpanan barang bekas jenis kapas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan kobaran api dengan cepat menghanguskan barang-barang yang ada di gudang. Api dapat dipadamkan dalam waktu 2 jam. Api dipicu dari mana, Dan? Belum bisa diprediksi kalau masalah api, karena di dalam juga nggak ada kegiatan apa-apa. Dalam progres pemadaman, petugas damkar kesulitan karena akses masuk terhalang buruh yang akan demo ke gedung sate. 6 mobil pemadam Kabupaten Bandung Barat diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua masa kampanye, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Partai Perindo menyempatkan olahraga pagi di Merauke, Papua. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyempatkan menyapa warga yang antusias dengan kehadirannya di tanah Papua. Pada masa kampanye kontestasi politik di hari kedua, Capres nomor urut 3 yang diusung PDIP, Partai Perindo, Hanura, dan P3 menyempatkan berolahraga pagi dengan berlari santai dan menyapa warga setempat sekaligus menerima aspirasi dari masyarakat terkait lapangan pekerjaan di Merauke, Papua Selatan. Warga pun menyambut antusias kehadiran Ganjar Pranowo di tanah Papua. Ganjar berkomitmen untuk mempermudah akses lapangan pekerjaan. Selain itu, Ganjar juga ingin membangun SDM yang unggul dan berkualitas di Indonesia. Usai berolahraga, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menghadiri rapat yang digelar bersama tim pemenangan daerah dan calon anggota legislatif di Merauke. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kampanye Ganjar di Merauke. Sementara di hari kedua masa kampanye pemilu 2024, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengisi seminar kebangsaan di salah satu kampus di daerah Tangerang. Para mahasiswa dan dosen menyambut antusias kehadiran Mahfud MD yang hadir menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan yakni menjaga ikatan bangsa. Mahfud MD menekankan untuk memajukan bangsa kita perlu merajut keberagaman di dalam perbedaan.
Calon Wakil Presiden Muhammad Mahfud MD di hari kedua kampanye pemilu memberikan orasi kebangsaan di hadapan ratusan mahasiswa di Universitas Budi Dharma. Usai mengunjungi Sabang pada kampanye pertamanya, calon Wakil Presiden Mahfud MD bertemu ratusan mahasiswa di Universitas Budi Dharma, Tangerang, Banten. Pada kampanye hari kedua ini, Cawapres Mahfud MD menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan Sivitas Akademika kampus. Beberapa isu kebangsaan disampaikan Mahfud MD, mulai dari isu penegakan hukum hingga cinta tanah air. Indonesia ini mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena lahir sebagai negara merdeka yang bersatu di dalam keberagaman. Basis berdirinya negara kita itu adalah pluralisme atau keberagaman. Karena kita bersumpah untuk bersatu, putra-putri Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia bersatu. Di situ 17 tahun kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sementara itu, konsolidasi pemenangan Ganjar Mahfud digelar sahabat Ganjar di Surabaya, Jawa Timur. Rapat kerja daerah pemenangan Ganjar Mahfud dihadiri 130 perwakilan dari 38 kota kabupaten se-Jawa Timur. Sejumlah pengurus terdiri dari petani, budayawan, dan aktivis hadir dalam rapat kerja daerah untuk mendorong elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Rakerda sahabat Ganjar dan Sagama ini akan terus memperkuat basis dukungan bagi Ganjar Mahfud di seluruh wilayah di Jawa Timur. Kita bahwa kita harus lebih kreatif dalam mendekati masyarakat dan terus mensosialisasikan Ganjar Mahfud agar masyarakat tertarik kemudian bisa menetapkan keputusan bahwa Ganjar dan Mahfud adalah calon presiden dan wakil presiden. Pemirsa, sebuah polling diadakan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama melalui akun media sosial dengan pertanyaan siapakah Capres 2024 pilihan warganet. Hasilnya paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini meraup jumlah suara dominan yakni 69% atau 61.361 suara. Tiga pasangan calon Capres-Cawapres sibuk menjalani agenda kampanye pemilu 2024. Di tengah agenda kampanye masing-masing paslon, generasi muda Nahdlatul Ulama membuka polling melalui akun media sosial X atau Twitter terkait Capres 2024 pilihan warganet. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh 25% atau 22.233 suara. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 6% atau 5.335 suara. Dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraup jumlah suara dominan yakni 69% atau 61.361 suara. Jajak pendapat diadakan selama 1 kali 24 jam pada 28 November 2023. Polling tersebut diikuti 88.929 responden. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres dan putusan tersebut diketok atas permohonan judicial review yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bernama Brahma Aryana. Putusan terkait syarat Capres-Cawapres diketok 8 hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. MK menolak perkara nomor 141/PUU 21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebelumnya gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Aryana. Salah satu alasan pengajuan gugatan yakni latar belakang putusan MK yang membuat pro dan kontra. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan provisi tidak dapat diterima
pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sementara itu pemirsa, Bawaslu membeberkan 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi terkait isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN di pemilu 2024. Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan netralitas ASN tertinggi. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu merilis 10 provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu 2024. Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu menempatkan Provinsi Maluku Utara dengan kerawanan tertinggi dengan skor 100. Sementara urutan kedua ditempati Sulawesi Utara 55,87. Banten 22,98. Sulawesi Selatan 21,93, Nusa Tenggara Timur 9,4, selanjutnya Kalimantan Timur 6,01, Jawa Barat 5,48, Sumatera Barat 4,96, Gorontalo 3,9, dan Lampung 3,9. Sementara itu berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil, setiap ASN dilarang untuk berkampanye sosialisasi media sosial ataupun posting, share, komentar, like, dan lain-lain, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia pelaksana, ikut berkampanye atribut PNS, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara parpol, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, memberikan kembali dukungan ke caleg ataupun calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP. ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi, mulai dari hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Jokowi memilih tersenyum saat para jurnalis menanyakan tanggapannya terkait kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai kekuasaan bak Orde Baru. Jokowi memilih menanggapi masa pemilu 2024. Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud Sepulau Jawa membuat perhatian publik bertumpu kepadanya. Dalam 50 menit pidato Megawati, ia mengaku jengkel pada sikap penguasa yang tak ayal Orde Baru. Kita ada negara merdeka berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja emangnya punya siapa? Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh namanya lapangannya. Kalau itu namanya kultur Orde Baru yang Ibu alami pada waktu dulu. Kritik lantang Presiden kelima Republik Indonesia itu menuai ragam respons publik. Namun Presiden Jokowi hanya melempar senyum dan enggan menanggapi. Saya tidak ingin memberitakan. Terima kasih, Bu. Jokowi lebih memilih menanggapi masa pemilu 2024 agar dapat dilaksanakan dengan penuh senyum dan gembira. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama.
berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Usai ditanyai terkait kritik Megawati dan menjawab saya tidak mau berkomentar, Jokowi kemudian menutup sesi wawancara dengan media. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta. Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang kini telah resmi menjadi Panglima TNI. Presiden Joko Widodo telah melantik Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang. Maruli mengisi posisi yang sebelumnya diemban oleh Jenderal Agus Subianto yang kini telah resmi menjadi Panglima TNI. Dengan jabatannya sebagai KSAD, Maruli Simanjuntak naik satu tingkat dan kini menyandang pangkat Jenderal TNI. Untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Mudah-mudahan saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak lahir di Bandung 27 Februari 1970. Awal karirnya ia sempat menjadi Komandan Detasemen Tempur Cakra tahun 2002. Kemudian di tahun 2009 hingga 2010 dan Seko Pusdik Kapsus di tahun 2014, Maruli menjabat sebagai Asops dan Jen Kopassus. Lalu di tahun 2018 hingga 2020, ia menjadi Komandan Pas Pampres. Di tahun 2020 hingga 2022, menjadi Pangdam 9 Udayana dan menjadi Pangkostrat pada tahun 2022. Pameran inovasi pelayanan publik digelar di Batu, Jawa Timur. Kali ini Kabupaten Bojonegoro menjabat juara 1 kategori stand kecil terinovatif Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Gelaran pameran dan simposium inovasi pelayanan publik Jawa Timur tahun 2023 digelar di Jatim Park 3 Batu, Jawa Timur. Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Kabupaten Bojonegoro menyabet juara 1 kategori stand kecil terinovatif Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Selama 3 hari pengunjung antusias berkunjung ke stand Kabupaten Bojonegoro. Pada gelaran ini, Kabupaten Bojonegoro menghadirkan layanan cek kesehatan dengan peralatan canggih, kolaborasi 2 rumah sakit umum daerah Sosodoro Jatikusumo dan Sumberjo bersama tenaga kesehatan profesional. Jadi benar-benar menarik, ini untuk apa, kegunaannya seperti apa, sehingga langsung bisa konsultasi. Selain ada alat tes gula, terus tensi, terus kolesterol, dan asam urat itu di rumah sakit atau di stand lain itu ada, tapi kita juga menyediakan. Ternyata itu juga luar biasa. Lebih meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan kegiatan pameran inovasi pelayanan publik ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi dampaknya akan menggugah, akan meningkatkan semangat kita semuanya.
Sapaan hangat Duta Wisata Kange dan Yuni Kabupaten Bojonegoro saat memperkenalkan Bojonegoro Geopark dan layanan publik juga dirasakan pengunjung. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, Korlantas Polri menggelar sosialisasi lalu lintas anak usia dini. Korps Lalu Lintas Polri bekerja sama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI DKI Jakarta menggelar sosialisasi lalu lintas anak usia dini. Acara yang berlangsung di Taman Lalu Lintas Cibubur, Jakarta Timur ini dipimpin langsung oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Setiabudi, Kak Seto, dan perwakilan Dinas Pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman positif bagi anak dalam berkendara serta menanamkan karakter tertib berlalu lintas. Selain itu, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Setiabudi juga meluncurkan karakter animasi polisi lalu lintas masa depan yang bernama Polman. Kita tidak bisa hanya mengatakan ketika anak-anak sudah bisa mengemudikan kendaraan, itu identik dengan bisa berlalu lintas. Oleh karena itu penting lalu lintas ini dikenalkan apa? Di situ ada hak, ada kewajiban, ada toleransi, ya, ada tanggung jawab. Ini harus dikenakan kepada anak-anak. Dan penting bagi orang tua adalah sebagai teladannya di rumah. Disampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan atau Bapak Menteri PMK supaya ini betul-betul masuk dalam kurikulum. Ya, dalam kurikulum yang betul-betul resmi bahwa anak-anak sudah mengenal khususnya polisi lalu lintas sejak dini. Mereka menjadi sahabatnya, tidak menjadi sesuatu yang takut. Nah, anak juga tidak hanya kagum pada Superman, Spiderman dan sebagainya, tapi pada Polman. Karena melalui kegiatan ini kita mengenalkan tertib berlalu lintas dengan cara yang menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa takut, anak-anak happy, anak-anak senang karena dia bisa bergerak, kemudian dia juga bisa melihat hal-hal yang konkret, jadi lebih mendalam. Melalui acara ini, anak-anak diharapkan mampu tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki kesadaran tinggi untuk mengikuti aturan lalu lintas, serta peduli terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Local Champion atau para penggerak sadar wisata serta sejumlah lembaga dan perorangan mendapat penghargaan dalam acara puncak kampanye Sadar Wisata 5.0 2023. Kampanye Sadar Wisata 5.0 digelar di 65 desa wisata untuk membuat perubahan positif guna mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Rangkaian kegiatan kampanye Sadar Wisata 5.0 hasil kolaborasi Kemenparekraf dengan Bank Dunia memasuki kegiatan puncak yang ditandai dengan pemberian penghargaan kepada para penggerak lokal champion di 65 desa wisata. Penghargaan diberikan kepada para penggerak desa wisata yang ambil bagian berjuang dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif. Mereka mendapatkan apresiasi malam ini agar mereka termotivasi untuk bisa terus mengeskalasi, mengamplifikasi dengan promosi maupun juga dengan akselerasi daripada produk-produk wisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno juga mendukung penyelenggaraan Anugerah Bangga Buatan Indonesia yang akan digelar pada 15 Desember 2023. ABBI 2023 merupakan ajang apresiasi bagi para pelaku UMKM yang bangkit dan mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Hari ini kita akan mulai voting, Mas Menteri. Jadi selama 2023 kita telah melaksanakan Gernas BBI, PDN dan BBWI di 10 provinsi diaktifasi. Nah, jadi dari 10 provinsi ini sudah terpilihlah nominasi yang terbaik. Penilaian dalam ajang ABBI 2023 meliputi 7 aspek,
yakni kenaikan transaksi di platform, kearifan lokal, sertifikasi dasar, keahlian digital, pelaporan pembukuan yang komprehensif, dampak dan manfaat kepada sekitar, serta potensi pasar nasional dan global. Tim Liputan iNews melaporkan.